Mungkin ini udah kalian pelajari ya waktu di mekanika batuan mungkin. Jadi untuk di geoteknik ini lagi mungkin akan mengulang aja ya, mengingat kembali apa yang telah kalian pelajari gitu waktu di mekanika batuan. Ini ada pendahuluan, kemudian ada klasifikasi RMR, kemudian ada rekomendasi perkuatan ya. Nah ini ada pendahuluan ya. Nah kalau kita lihat di sini kan di gambar ini yang sebelah kiri ini, nah ini ada orang ngukur ya, ngukur ketebalan dari lapisan batuannya. Jadi klasifikasi massa batuan ini merupakan hal yang penting ya dalam berbagai disiplin gitu, seperti geologi, kemudian geoteknik, ya kan, kemudian teknik pertambangan gitu. Ini juga harus memahami tentang klasifikasi massa batuan gitu. Nah, tujuannya yaitu untuk tidak hanya untuk mendeskripsikan batuan, tapi juga memahami gitu perilaku massa batuannya dalam kondisi tertentu. Karena kan setiap batuan itu kan berbeda-beda ya. Nah juga di sini menentukan tindakan apa yang tepat gitu, seperti dalam sistem penyanggaan gitu kan, ataupun metode penggalian. Nah, jadi dengan kita mengetahui klasifikasi massa batuannya, nah kita dapat dengan mudah gitu mempertimbangkan atau menentukan ini kira-kira menggunakan sistem penyanggaan atau metode penggalian seperti apa. Kalau kita lihat di sini gambar di sebelah kanan ini kan, nah ini yang ada garis merah ini batasnya ya. Nah, ada yang better ground, nah, kemudian ada yang worse ground gitu kan. Nah, yang kalau kita yang better ground ini kan lapisan batunya kan kayak seperti homogen ya, sama gitu. Nah, better ground ini artinya tanah atau batuan yang baik gitu, di mana yang saya ulangi, di sini better ground ini merupakan tanah atau batuan yang baik ya. Artinya di sini mempunyai stabilitas yang tinggi, kuat. Nah, kemudian juga relatif mudah untuk digali gitu. Maksudnya mudah digali ini tanpa memerlukan sistem penyanggaan yang kompleks gitu. Nah, sedangkan yang worst ground ini, nah kalau kita lihat kan di sini ada batuannya berlapis-lapis ya. Nah, ini ada tidak homogen, lapis-lapis. Atau juga di sini kita lihat worst ground ini merupakan tanah atau batuan yang buruk gitu. Artinya di sini material geologi ini lemah, kemudian bisa tidak stabil, atau juga memiliki kondisi hidrologi yang buruk gitu maksudnya sini worst ini. Nah, sehingga menyebabkan sulitnya melakukan penggalian dan juga memerlukan penanganan yang khusus gitu. Nah, kemudian ada pun tujuan dari klasifikasi massa batuan ya. Yang pertama ini mendeskripsikan parameter yang umum baik untuk geologis, geoteknikal maupun untuk main engineer. Nah, maksudnya di sini kita bisa mendeskripsikan kan, biasanya ada deskripsi terkait jenis batuan seperti litologi, kemudian ada kepadatan rekahan seperti joint spacing, kemudian ada kondisi rekahan, roughness, kemudian ada UCS juga, kemudian ada RKD. Nah itu kita bisa mendeskripsikan parameternya gitu. Kemudian juga yang kedua ini ada mengakses kualitas massa batuan. Nah, artinya di sini menilai seberapa baik massa batuan bisa mendukung struktur teknik tanpa perlakuan khusus. Nah, di sini hasilnya nanti kalian bisa memutuskan apakah batuan ini tergolong good gitu atau baik, kemudian for atau buruk gitu, ataupun yang sedang fire gitu. Nah, jadi dan tindakan apa yang perlu dilakukan gitu. Kemudian ada juga tujuannya mengklasifikasi perilaku massa batuan. Nah, di sini
memahami bagaimana massa batu akan bereaksi terhadap kegiatan seperti penggalian ataupun pengoboran misalkan. Nah, ini apakah batu ini akan runtuh atau apakah stabil terhadap getaran ataupun peledakan gitu. Jadi kita dapat memahaminya gitu, mengklasifikasinya. Kemudian ada juga tujuannya membandingkan massa batuan. Nah, artinya membandingkan, artinya dia tidak cuma satu ya, bisa dua atau lebih jenis batuan yang berada di lokasi. Jadi ini akan membandingkan kondisi geologi antar lokasi ya, lokasi proyek ataupun penelitian. Jadi nanti gunanya ini untuk pemilihan untuk terowongan, misalkan pembuatan SAP, misalkan pembuatan terowongan, drift, misalkan. Nah, jadi dengan kita membandingkan massa batuan kan kita udah tahu tuh, oh massa batuan ini relatif kuat misalkan, ini yang lemah gitu, seperti itu. Kemudian menentukan kebutuhan penyangga. Nah, jadi klasifikasi massa batuan ini juga bisa menentukan kebutuhan penyangga. Itu dalam menentukan jenis penyangganya, kemudian ukurannya, kemudian ada jumlah sistem penyangganya gitu. Nah, itu kita bisa menentukan gitu dari klasifikasi massa batuannya. Kemudian juga parameter bisa memberikan masukan awal dalam perencanaan tambang, baik tambang terbuka atau maupun tambang bawah tanah. Misalkan untuk tambang terbuka kita memberikan dasar-dasar untuk membuat pit, ataupun untuk terowongan tambang bawah tanah misalkan dimensi terowongannya. Nah, jadi dari klasifikasi massa batuan ini kita bisa memberikan parameter ataupun ada juga faktor yang dipertimbangkan ya. Nah, di sini yang pertama ada klasifikasi massa batuan. Nah, berusaha untuk memberikan satu nilai single untuk mempresentasikan sifat-sifat dari massa batuan. Nah, di sini kan artinya berusaha ya. Artinya ini harus ada mempunyai bisa lebih dari satu nilai. Nah, tapi kita usahakan di sini memberikan satu nilai. Kenapa jadi satu nilai atau single ini? Ini untuk memudahkan komunikasi teknis ya, ataupun pengambilan keputusan dan penerapannya. Nah, misalkan kita ingin dalam kebutuhan penyanggaan, kita harus memberikan suatu nilai yang pasti gitu. Nah, misalkan kan contohnya ada sistem RMR, G-System, GSI. Nah, itu kan memberikan satu nilai akhir ya. Nah, bahwa itu menunjukkan kualitas atau tingkat kestabilan dari massa batuan di suatu lokasi gitu. Nah, kemudian massa batuan umumnya merupakan material yang anisotropik ya. Nah, dan dapat dipresentasikan dengan lebih dari satu nilai. Nah, tadi kan di sini berusaha ya memberikan satu nilai, tapi pada kenyataan di lapangan, nah ini sifat materi kan anisotropik. Nah, di mana di sini massa batuan ini tidak memiliki sifat yang sama segala arah gitu. Jadi dari karakteristiknya seperti kekuatan, permeabilitasnya, nah kemudian juga perilaku deformasinya ini bisa berbeda-beda gitu, tergantung arah atau posisi dari suatu materialnya. Makanya bisa memberikan lebih dari satu nilai karena berbeda kondisi litologi tadi misalkan. Nah, kemudian engineer atau geologis harus dapat mengestimasi the most realistic classification value ya untuk keperluan desain. Nah, artinya di sini engineer atau geologis ini harus mampu menafsirkan data lapangan secara bijak untuk menentukan nilai klasifikasi yang paling realistis. Nah, bukan hanya mengikuti angka hasil perhitungan mentah gitu. Jadi memang engineer kan mungkin nanti seiring waktu berjalan pengalamannya cukup tinggi lah gitu.
Jadi dia walaupun hasilnya aneh ya, kalau kita mencoba perhitungan mungkin secara analitik, secara numerik, gitu. Tapi di kondisi lapangan berbeda gitu. Jadi harus bisa menentukan yang mana sih yang benar gitu perhitungannya, apa secara numerik ataupun yang secara di lapangan. Jadi harus bisa menafsirkan data lapangan secara bijak gitu. Nah, ini tadi faktor yang dipertimbangkan. Kemudian kita masuk ke klasifikasi RMR. Nah, untuk klasifikasi RMR ini ini ada Bionowski tahun 1976 mempublikasikan sebuah klasifikasi massa batuan yang disebut dengan Geomechanic Classification ya, atau Mass Rating atau RMR System. Nah, kemudian selama bertahun-tahun, ya kan, seiring berjalannya waktu, nah sistem ini telah diperbaiki dengan semakin banyak studi kasus yang dikumpulkan. Nah, termasuk materi ini versi 89 ya untuk Bionowski-nya. Nah, di mana di sini ada 6 parameter yang digunakan untuk mengklasifikasi massa batuan menggunakan RMR sistem ini. Nah, di mana yang pertama itu ada kuat tekan uniaksial, contoh batuan yaitu ada UCS ya, uniaksial compressive strength. Nah, ini biasanya ratingnya ini antara 0 sampai 15 gitu. Kemudian ada rock quality destination atau RQD. Nah, ini parameternya atau ratingnya ini antara 3 sampai 20 gitu. Kemudian ada spasi bidang discontinue. Nah, ini 5 sampai 20. Kondisi bidang discontinue dan 0 sampai 30. Kemudian ada kondisi air tanah 0 sampai 15. Kemudian ada orientasi bidang discontinue. Ini ada 0 sampai minus 15 di sini. Nah, jadi mungkin kita akan coba secara detail satu-satu membahas terkait parameter tentang klasifikasi RMR ini. Nah, yang pertama ada strength of intake rock ya. Nah, ini tadi sama aja dengan kuat tekan uniaksial atau UCS. Nah, sini ada dua ya. Ada menggunakan PLI atau Point Load Strength Index. Bisa juga menggunakan UCS, Uniaxial Compressive Strength. Nah, di mana sini kita dapat lihat dari kekuatan tekannya ini. Nah, ini misalkan lebih dari 10 MPa, maka ratingnya adalah 15 gitu. Nah, misalkan 4 sampai 10 itu 12, 2 sampai 4 ini artinya 7 ratingnya, dan 1 sampai 2 4 ratingnya ini. Kemudian untuk yang PLI ini di bawah 1 MPa, nah itu harus memerlukan tidak bisa dilakukan ya secara PLI. Nah, maka ini harus menggunakan UCS gitu. Nah, UCS ini seperti ini datanya ya. Nah, di sini kalau menggunakan UCS, nah ini lebih dari 250 MPa, ratingnya 15, kemudian 100 sampai 250 MPa nih ratingnya 12. Nah, ini tadi kan di mana kurang dari 1 MPa ini adalah 0 gitu. Nah, jadi ini nilai ratingnya ya. Nah, makanya kalau kalian nilai UCS kan didapatkan dari hasil uji lab. Menggunakan PLI ataupun UCS. Nah, di mana data tersebut, kalau kita dapatkan misalkan 8 MPa, maka dia hasil ratingnya adalah 12. Nah, nanti 12 ini kita totalkan semua ratingnya ya, dari 6 parameter tadi, maka nanti akan didapatkan hasil klasifikasi massa batuannya. Nah, kemudian, nah ini ada juga indicating compressive strength of rock and clay, nah, terkait batu dan juga clay ya, menurut ISRM 1978. Nah, di sini kalau kita di sini untuk grade-nya nih ada S1 sampai S6 ya. Ini untuk batuan clay. Nah, ini biasanya untuk clay ini nilai UCS ini sangat rendah ya. Kalau kita lihat di sini paling rendah itu kurang dari 0,0025, sedangkan paling ini lebih dari 0,5 untuk hard clay-nya. Nah, ini biasanya identifikasi didasarkan pada tekanan dengan jari atau kuku. Berarti karena dia clay ya, jadi kita cukup menekan dengan jari atau kuku. Nah, ini udah bisa kita deskripsikan gitu.
Nah, misalkan kalau untuk yang S1 grade S1 ini clay mudah ditembus dengan kepalan tangan. Nah, sini. Kemudian soft clay ini dapat ditembus dengan ibu jari. Nah, jadi one frame clay ini bisa ditembus dengan ibu jari dengan sedikit usaha, artinya cukup lumayan udah keras ya, perlu effort gitu. Kemudian stiff clay ini bisa dengan ibu jari tapi dengan usaha yang cukup besar, great effortnya. Kemudian untuk yang S5 ini sulit sudah ditekan dengan ibu jari ya, artinya. Apalagi kalau yang hard clay, hanya bisa ditekan dengan ditekut abdominalnya. Ini untuk yang clay. Kalau yang bawah ini untuk yang rock, ini ada R0, grade-nya sampai R6. Nah, dimana ada extremely weak rock sampai dengan extremely strong rock ya. Nah, ini kalau ini by tumbler ini artinya dapat ditekan dengan ibu jari ya. Masih bisa lah gitu dengan ibu jari. Ini 0,25 sampai 1. Ini satuannya MPa ya, semua ini sini. Kemudian ini lumber hancur dipukul dengan palu ya. Artinya dipukulnya under frame board ini cukup ringan, atau juga bisa dikupas dengan pisau ya. Maka nilainya adalah 1 sampai 5 MPa. Nah, ini juga sama ya, ini R2 ini black rock. Ini dapat dipecah dengan pisau saku, tapi dengan kesulitan gitu, atau menunjukkan deteksi struknya adalah UTS-nya adalah 5 sampai 25. Nah, sampai di sini kan extremely strong rock hanya bisa menggunakan palu geologi gitu. Jadi dipukul dengan cukup keras dengan palu geologi. Nah, berarti dia kekuatannya lebih dari 250 MPa gitu. Nah, ini menurut ISRM 678 ya.